Kalau sudah singa akan menjadi pemimpin, maka rakyatnya yang akan dimakan. Ayam yang akan menjadi rakyat hutan akan dimakan oleh singa. Kambing yang menjadi rakyat hutan dimakan oleh singa. Buktinya apa? Rakyatnya dimakan oleh pemimpinnya, pemimpinnya tak lagi mengayomi masyarakatnya. Andaikan itu sudah terjadi hari ini, berarti pemimpin sekarang adalah pemimpin macam Namrud yang memakan hak masyarakatnya, menegakkan hukum macam menegakkan tangan besi. Sehingga dikhawatirkan ternyata wa azaruhum kazzi'at, ternyata para menterinya adalah serigala. Bagaimana serigala? Serigala punya watak licik, menghasut, memberikan kebencian, ujaran kebencian. Bukankah sudah kita rasakan hari ini? Ulama dipenjarakan, jamaah dibubarkan, ormas yang tidak mengganggu kedaulatan rakyat dibubarkan di negara kita hari ini. Bukankah karena menterinya yang menghasut pemerintahnya? Wallahu ta'ala macam serigala, wa qada'uhum kalb, maka penegak hukumnya mentalnya adalah mental anjing. Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti ala-nasi zaman ru'asa'uhum kal-atad wa uzaruhum kal-zi'at wa qada'uhum kal-kilab wa kasirun nasi kal-ahnam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'un yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamun 'adil. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Tak ada kata yang lebih luar biasa melainkan pada Jumat kali ini kita bermunajat dan bertafakur di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dia adalah zat yang merajai diri bahkan hati kita pada saat hari ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah sesuatu yang akan menggerakkan langkah kaki kita pada hari ini, melaksanakan kewajiban sebagai seorang laki-laki, melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ini Jumat yang punya kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosan yang kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Sebagai wujud wasiat khotib Jumat pada hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena pada hidup yang lebih baik, melainkan senantiasa mempertahankan akidah dan keimanan. Dan tak ada mati yang lebih mulia, melainkan mati punya bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ayat serta hadis yang dibaca di atas tadi, jadikan judul khutbah Jumat kita pada hari ini tentunya Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Apakah muslimin, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia. Jika hari ini banyak di antara kita mengatakan hari ini kita akan hidup selamanya, hal yang terpajang di belakang kita hari ini adalah seorang jenazah, sebuah jenazah yang sebentar lagi akan disolatkan dan nanti akan dikuburkan dan nanti akan meminta persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata seorang Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ana sunyan." Sebenarnya mereka yang hidup hari ini adalah mati. Mereka tidur. Wa man matu, dan ketika benar-benar dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sanalah mereka baru tersentak dari tidurnya. Ternyata itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika ruh diambil daripada jasad, seperti embun yang menetes di ujung dahan. Embun jatuh, daun tak bergoyang, ranting tak bergerak. Begitu ajal diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itulah ruh baru terpana. Inilah kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka ketika masuk ke dalam kuburan menanti hari kebangkitan, di sanalah manusia tercengang, wa anna Allah yab'atsa man fil kubur. Ketika Allah benar-benar membangkitkan manusia dari dalam kuburnya. Mohon maaf Bapak muslimin yang dirahmati Allah, kita dibangkitkan Allah sesuai dengan amal ibadah yang sudah kita miliki di atas dunia selama ini. Kalau nanti ada manusia yang dibangkitkan Allah, badannya manusia tapi wajahnya, mukanya macam tikus. Ketika seorang bertanya apa yang terjadi dengan manusia yang demikian, maka kata Rasulullah, amalannya selama hidup di atas dunia amalan seekor tikus. Bagaimana seekor tikus? Suka mengobrak-abrik sesuatu tersimpan rapat dalam lemari. Orang bilang sekarang yang namanya korupsi. Begitu pula ada manusia yang dibangkitkan Allah dengan wujud manusia, tapi ternyata mukanya diganti dengan muka monyet. Bagaimana muka monyet? Muka monyet. Ketika diberikan padanya pisang, dia akan memakannya. Diberikan lagi, dia akan mengambilnya. Diberikan lagi, dia akan mengapit dengan kedua kakinya. Dan diberikan lagi kepada temannya, dia akan merampasnya sedemikian rupa. Rakus, tamak bin rakus alias serakah. Mukanya diganti dengan muka monyet. Sadarlah Bapak muslimin yang dirahmati Allah, jika hari ini kita mengira kita nanti dibangkitkan Allah seperti wujud macam fakir berkhutbah hari ini, wallahu a'lam, semuanya rahasia Allah. Kita akan dibangkitkan Allah sesuai dengan amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup. Al-yawma naktimu ala, akan datang suatu masa, fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau mulut akan dikunci, mulut yang pintar ceramah ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan menjadi saksi seluruh tubuh yang pernah dipakai di hadapan Allah selama di atas dunia, bima kanu yaksibun, diputarkan kembali bagaimana perjalanan hidup selama di atas dunia. Di sanalah manusia terpana. Ya Allah, inikah yang aku dapatkan selama hidup di atas dunia, yang ternyata sehari di akhirat sama 1000 tahun di atas dunia, sementara umur diberikan Allah tak sampai 100 tahun. Kalaulah umur tak sampai 100 tahun, berapa menit saja kita di akhirat, dan semua itu azab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kaum muslimin sedang jemaah yang berhadir, sama Allah yang berbahagia. Dan nanti pada masanya di yaumul qiyamah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di saat masa itu tak ada pertolongan lain selain daripada pertolongan Allah. Sab'atul zillullah fi zilli
yauma zilla ila zilluh, di mana naungan itu takkan Allah berikan lagi kepada yang lainnya melainkan pada beberapa golongan. Yang golongan itu yang pertama ialah al-imamun adil, pemimpin yang adil akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpinnya sudah diselamatkan Allah, maka rakyat yang memilihnya pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslimin sudah berjamaah yang berhadir, Allah yang berbahagia. Dalam fikih Islam dikatakan, bila kita hendak mengangkat seseorang menjadi pemimpin, maka carikan 4 kategori pada dirinya, baru angkat dia sebagai pemimpin. Yang pertama, a'lamuhum, yang paling alim di antaramu, angkat dia sebagai pemimpin. Integritas dirinya ada, dia tak cacat hukum, tak cacat masyarakat, apalagi agama, angkat dia sebagai pemimpin. Yang paling cerdas di antaramu dan yang paling alim secara perbuatannya di antaramu, angkat dia sebagai pemimpin. Datang seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung saya, di negeri saya ada 2 orang yang alim, maka siapa yang akan kami pilih ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, wa asabuhum, cari lidah mereka yang fasih berbicara. Jangan cari yang telok, jangan cari yang gagap, karena dengan lisan yang lancar berbicara, dia akan lancar mensuarakan suara rakyat di atas mereka. Tapi hari ini banyak kita lihat pemimpin kita banyak pandai lisan berbicara, tapi ketika berhadapan dengan yang lain, mulutnya seperti disumpal dengan kain, tidak berani berbicara sebuah kebenaran. Apakah muslimin yang dirahmati Allah? Ya Rasulullah, kami sudah menemukan keduanya ya Rasulullah, dan mereka sama ya Rasulullah, sama-sama alim, sama-sama fasih dalam berbicara. Maka kata Rasulullah, jadikan mereka yang lebih tua di antara wa aktsaruhum sinan, pilih dari di antara mereka yang lebih tua, baru senioritas diminta dalam memilih pemimpin. Hal ini terbalik sampai saat sekarang ini. Pemilihan pemimpin sama kata Rasulullah dengan memilih seorang yang akan menjadi imam sholat. Banyak hari ini di antara kita cacat pemilihan. Kita cari yang lebih tua terlebih dahulu sebagai prioritas utama, tapi ternyata dia tidak fasih baca ayat dan dia tidak alim terhadap sebuah persoalan agama. Maka ini yang terjadi kesalahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ya Rasulullah, mereka sama-sama alim, lisan mereka sama-sama pandai, dan mereka sama umurnya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, al-awwalul hijratun, siapa yang lebih dahulu mensiarkan agama Allah, itu yang diangkat sebagai pemimpin. Yang dahuluan datang, itu yang diangkat menjadi seorang imam. Kalau 3 kategori di atas sudah diketahui, yang baru bersabar hati, andaikan dia tak datang, itulah yang akan menggantikan. Bapak muslimin yang dirahmati Allah, andaikan yang 4 kategori ini kita jadikan sebagai tolak ukur di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang bijak, insya Allah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, innaka la tukhliful mi'ad, zat yang akan pasti menepati janjinya nanti yaitu Allah. Allah beri perlindungan pada pemimpinmu, dan engkau sendiri yang memimpinnya akan diberikan perlindungan sama dengan apa yang mereka pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mus'alun an ra'iyati, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan keberadaan kepemimpinannya tersebut. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai masa-masa dahulu terulang kembali. Bagaimana Raja Namrus laknatullah alaih menekan sedemikian rupa kebenaran, menekan sedemikian rupa kekuasaannya atas nama dirinya, Rabbun Ghair,
Dia menyatakan pada dirinya takkan ada Tuhan lain selain daripadaku. Bahkan ribuan tahun yang akan datang saya akan tetap menjadi rajanya, kata Namrud, dan celakanya pemimpin yang demikian. Apakah muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dia sebut itulah yang akan menjadi penghakiman untuk orang banyak. Memerintah dengan tangan besi, apa yang disampaikan oleh menterinya itu yang akan diperturutkan. Yang disampaikan menterinya, wahai Namrud, raja yang agung, akan datang suatu anak muda, akan datang seorang bayi laki-laki yang akan lahir di atas dunia, yang akan menghancurkan kekuasaanmu, wahai Namrud. Seketika itu juga semua yang berhubungan dengan laki-laki yang lahir di atas dunia dimatikan, dibunuh oleh Raja Namrud alaihissalam. Yang selamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dilarikan ayahnya Azar dimasukkan ke dalam gua. Apakah muslimin yang dirahmati Allah? Ini mencontohkan sebuah pemimpin yang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kami bacakan tadi, mohon maaf jangan tersinggung maka tidak kena perbuatan ini pada diri kita. Ini kata Rasulullah SAW, la yuti ala nasa zaman, akan datang suatu masa pada kehidupan di tengah-tengah manusia. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia, yang dimana pada zaman itu kata Rasulullah, ra'asatuhum kal atak, pemimpinnya memimpin macam singa. Bagaimana memimpin singa? Singa yang dia butuhkan adalah kekuatan. Pemilu atau tidak pemilu, dipilih atau tidak dipilih, bertempat atau tidak ditentukan tempatnya, atas nama hutan, pemimpinnya tetap singa. Dipilih tak dipilih, dia akan tetap menjadi raja hutan, karena dia diangkat berdasarkan kekuatannya. Kalau sudah singa diangkat menjadi pemimpin, maka rakyatnya yang akan dimakan. Ayam yang akan menjadi rakyat hutan akan dimakan oleh singa. Kambing yang menjadi rakyat hutan dimakan oleh singa. Buktinya apa? Rakyatnya dimakan oleh pemimpinnya, pemimpinnya tak lagi mengayomi masyarakatnya. Andaikan itu sudah terjadi hari ini, berarti pemimpin sekarang adalah pemimpin macam Namrud yang memakan hak masyarakatnya, menegakkan hukum macam menegakkan tangan besi. Apakah muslimin yang dirahmati Allah? Pemimpin yang sudah diangkat mentalnya macam singa dikhawatirkan ternyata wa azaruhum kaziat, ternyata para menterinya adalah serigala. Bagaimana serigala? Serigala punya watak licik, menghasut, memberikan kebencian, ujaran kebencian. Bukankah sudah kita rasakan hari ini? Ulama dipenjarakan, jamaah dibubarkan, ormas yang tidak mengganggu kedaulatan rakyat dibubarkan di negara kita hari ini. Bukankah karena menterinya yang menghasut pemerintahnya? Wallahu a'lam. Saya tak membicarakan Indonesia saat ini. Saya membicarakan bagaimana Namrud menjadi raja seperti singa dan menterinya macam serigala. Kalau raja sudah seperti singa kata Rasulullah, menterinya macam serigala, wa qada'uhum kal-kilab, maka penegak hukumnya mentalnya adalah mental anjing. Begitu kata Rasulullah SAW. Kalau sudah ketiga aspek itu ada di dunia pemerintahan, mohon maaf, wal kasirun nas kal ahnam, dan ternyata masyarakatnya mentalnya mental kambing. Mentalnya mau diimbangi dengan uang 5 tahun sekali. Kalau kita kali-kali tanpa yang dirahmati Allah, 100.000 kita dikasih ketika kampanye, lalu dia naik ke atas menjadi 5 tahun kepemimpinan. Hitung dengan sendiri kita, setahun kita dibayar 20.000, perharinya kita dibagi. Harga diri kita hari ini 5,5 rupiah perharinya. Sebegitu hinakah kita di hadapan pemimpin saat ini, yang mau menerima sogok di hadapan orang banyak, yang dengan bangga mengatakan siapapun yang akan menjadi pemimpin bukan urusan saya akan tetap makan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin silahkan, mau dia mau berzina, berjudi, korupsi, silahkan. Saya akan tetap di sini saja. Andaikan pemahaman itu akan tetap ada,
hanya kepentingan perut kosong, mohon maaf, kita akan dapat perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah, andaikan zaman ini kembali pada zaman Namrus, maka yang terjadi adalah pergeseran nilai di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan salah satu naungan yang diberikan Allah, diberikan kepada al-imam adil, pemimpin yang adil. Jika mereka yang adil, insya Allah yang naik, maka masyarakatnya sejahtera, kampungnya bahagia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahagia, sejahtera, padi menjadi, jagung mau biasa cio ayam sadang ciamah basi, rahmat dake bala jauh, dan hidup rukun batatangko insya Allah akan ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Apa yang kami sampaikan pada Jumat kali ini bukan berniat menghasut kita semua, bukan berniat untuk menghancurkan keselamatan kita hari ini, bukan menebarkan kebencian, tapi sadarlah apa yang kita alami sampai saat ini hampir sama yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabiullah alaihissalam, dan bertobatlah kepada Allah, banyak-banyak beristighfar di hadapan Allah. Andaikan datang pemilihan yang selanjutnya, cerdaslah, berimanlah, dan pakailah hati nurani dalam beragama ketika memilih siapa yang kita jadikan pemimpin untuk di masa yang akan datang. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tahtadun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hasan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'urfi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuruni ashkurkum washkuruni wa la takfurun wa la zikrullahi akbar.